Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Tuhan. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Salmon Leatemia. Malam ini Minggu 10 Oktober 2021, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup beriman kita. Mendahului pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya mengajak sahabat-sahabat Tuhan untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami di dalam segala kerja, segala tugas, segala pelayanan yang kami lakukan. Malam ini kami akan beristirahat. Namun sebelum kami membaringkan tubuh kami dan tidur, kami ingin membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca kami mengerti, dan firman ini kami laksanakan di dalam hidup beriman setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, pembacaan Alkitab malam ini Minggu 10 Oktober 2021 terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 yang demikian bunyinya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat Tuhan, di reruntuhan kota tua Roma ditemukan sebuah coretan dinding atau grafiti yang diyakini berasal dari tahun 200 Masehi. Coretan dinding tersebut berisikan huruf-huruf Yunani yang ditranskripsikan sebagai Alexamenos CBT Theon, yang artinya Alexamenos menyembah Tuhannya. Di dekat tulisan tersebut terdapat gambar seseorang, dalam hal ini gambar Alexamenos, yang sedang melihat atau menyembah sosok manusia berkepala keledai yang disalibkan. Coretan dinding ini kemudian dikenal dengan nama grafiti Alexamenos. Sahabat-sahabat Tuhan, grafiti Alexamenos merupakan ejekan yang ditujukan kepada Alexamenos dan orang-orang Kristen pada masanya. Bagi orang-orang pada masa itu, percaya dan menyembah seseorang yang mati disalib adalah sebuah kebodohan, karena hanya seorang penjahat besar yang dihukum mati dengan cara disalibkan. Sahabat Tuhan, ejekan terhadap para pengikut Kristus seperti yang tampak dalam grafiti Alexamenos sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Sudah sejak lama, bahkan sejak awal, yakni abad pertama, para pengikut Yesus selalu mendapat ejekan dan hinaan. Hal inilah yang juga dialami oleh jemaat Kristen yang ada di kota Korintus. Oleh sebab itu, Paulus perlu untuk menguatkan jemaat di Korintus dengan mengatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Siapakah yang Paulus maksudkan di sini? Sahabat-sahabat Tuhan, ada dua kelompok orang yang dimaksudkan oleh Paulus. Di satu sisi, ada para ahli Taurat. Kita dapat melihat dalam ayat 20, 1 Korintus pasal 1 ayat 20.
Para ahli Taurat ini meyakini bahwa Mesias akan datang, dan dengan kuasa yang besar ia akan menaklukkan musuh-musuh mereka. Oleh sebab itu, bagi para ahli Taurat, sungguh tidak masuk akal jika Mesias tampak lemah, menderita, sengsara, dan bahkan mati terbunuh di kayu salib. Di sisi lain, ada pembantah dari dunia. Kita juga dapat melihatnya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 20. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Paulus adalah orang-orang Yunani Romawi, para pemikir Yunani Romawi. Para pemikir Yunani Romawi ini, sahabat-sahabat Tuhan, mereka meyakini bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan dalam filsafat atau diskusi-diskusi filosofis. Dan menurut analisa filsafat mereka yang paling standar, berita tentang keselamatan melalui salib jelas-jelas adalah sebuah kebodohan. Di kota Korintus, sahabat-sahabat Tuhan, pada masa itu, para pemikir Yunani Romawi ini sangat dihormati. Jika mereka kemudian menyimpulkan bahwa berita keselamatan melalui salib adalah sebuah kebodohan, maka secara tidak langsung orang-orang Kristen di Korintus dapat dikatakan sebagai orang-orang bodoh. Sahabat-sahabat Tuhan, dikatakan bodoh atau dianggap bodoh tentu sangat tidak menyenangkan. Stigma sebagai orang bodoh ini tampaknya sangat mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Dan hal ini disadari sepenuhnya oleh Rasul Paulus. Untuk itulah Rasul Paulus menulis 1 Korintus pasal 1 ayat 18 untuk meyakinkan jemaat Kristen di Korintus agar mereka tidak terpengaruh dengan apa yang diajarkan oleh para pemikir Yunani Romawi tersebut, dan tetap percaya serta berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus, Allah yang disalibkan itu. Dalam hal ini, sahabat-sahabat Tuhan, Rasul Paulus juga paham benar bahwa dianggap bodoh tentulah tidak enak. Tetapi Paulus mengingatkan, adalah lebih bodoh ketika seorang anak Tuhan menolak percaya kepada pemberitaan salib Yesus hanya karena tidak mau dianggap bodoh oleh orang-orang di sekitarnya. Paulus mengatakan bagi orang-orang di Korintus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 yang tadi kita baca. Paulus katakan, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Siapakah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Sahabat-sahabat Tuhan, yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kata kita yang diselamatkan adalah setiap anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang mati, disalibkan, namun kemudian bangkit dari antara orang mati. Sahabat-sahabat Tuhan, adakah saat ini di antara kita yang mulai meragukan pemberitaan tentang salib? Atau adakah di antara kita yang merasa malu karena percaya kepada pemberitaan salib yang dianggap sebagai kebodohan oleh dunia ini? Saya percaya sahabat-sahabat Tuhan yang mengikuti program Night Call malam ini sungguh-sungguh percaya dan tidak ragu dengan pemberitaan tentang salib. Namun sungguh pun demikian, kita harus tetap waspada sahabat-sahabat Tuhan, karena penguasa dunia ini akan selalu berupaya untuk menggoda kita agar kita meninggalkan iman kita kepada Yesus. Jika suatu saat kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini, berhadapan dengan godaan-godaan dunia ini, maka pastikanlah sahabat-sahabat Tuhan,
kita memilih untuk percaya kepada Kristus. Martin Luther, sang bapak reformasi, pernah berkata, salib Yesus adalah fondasi dari iman Kristen yang tidak bisa ditawar. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, pertahankanlah salib Yesus ini dalam hidupmu. Kata lirik lagu dalam Gita Bakti 169, junjunglah dengan sepenuh hati salib Yesus ini. Junjunglah hingga tiba saat akhir kehidupan kita. Yakinlah bahwa kelak mahkota akan menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia berpegang pada salib Yesus. Percaya sepenuhnya pada Yesus Kristus, anak Allah yang disalibkan, mati, dikuburkan, namun bangkit dari antara orang mati. Jikalau suatu saat kami harus berhadapan dengan godaan-godaan dan tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini, maka kiranya Roh Kudus membimbing kami, menopang kami, menguatkan kami, agar kami tetap setia, tetap taat, berpegang teguh pada iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Hamba berdoa memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam tidur kami. Berikanlah bagi kami istirahat yang nyaman. Pulihkanlah kekuatan dan kesehatan kami ya Tuhan. Lalu bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Dalam tidur kami malam ini Tuhan, pulihkanlah tubuh kami yang lemah, sembuhkanlah sakit kami, agar supaya ketika kami bangun besok pagi, kami bangun dengan kekuatan kesehatan baru, berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, hamba berdoa bagi seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti night call malam ini. Kiranya lewat firman Tuhan yang diberitakan, kami semakin dikuatkan. Dan lewat kehidupan iman yang kami jalani dengan kesetiaan, kami menjunjung salib Yesus di sepanjang hidup kami. Maka lewat kesetiaan itu, pastikanlah Tuhan, pada akhirnya nanti kami layak mendapatkan mahkota kehidupan. Lalu berkati setiap kerja usaha yang kami lakukan hari demi hari, termasuk yang kami lakukan di hari ini. Sempurnakanlah segala pelayanan tugas kerja yang kami lakukan di hari ini. Kami percaya jika Tuhan menyempurnakan apa yang kami lakukan hari ini, maka semua yang kami lakukan di hari ini membawa berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan gereja kami GPIB secara khusus dalam persiapan menuju persidangan sinode ke-21 di bulan Oktober ini. Kiranya segala persiapan yang dilakukan, bahkan jalannya sidang nanti, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati majelis sinode bersama BPPG sebagai pelaksana sidang sinode ini. Bahkan seluruh peserta sidang yang akan hadir dari tiap-tiap jemaat. Kiranya kami dapat mengikuti persidangan ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Dan melalui persidangan sinode ke-21, dihasilkanlah keputusan-keputusan yang terbaik, yang semakin memuliakan nama Tuhan. Dan secara khusus melalui persidangan sinode ke-21, kami dapat memilih pemimpin gereja, dalam hal ini majelis sinode yang baru, yang akan menjadi alat Tuhan, yang akan dipakai untuk melayani Tuhan, untuk membawa GPIB ini, bahtera GPIB ini, menuju pelabuhan yang telah Tuhan tetapkan. Kiranya lewat pelayanan majelis sinode yang baru nanti, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa secara khusus bagi fungsionaris majelis sinode yang ke-20 yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya. Kiranya segala pelayanan yang telah mereka lakukan,
Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kepantasan untuk memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, demikian program Night Call malam ini. Kita akan berjumpa lagi dalam program-program Night Call di episode-episode yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.